Dot memutuskan hubungannya dengan Heya. Ia kecewa karena di hari ulang tahunnya, Heya tidak datang. Ia merasa diabaikan. Padahal, hari itu sangat berarti baginya. Heya hanya bisa diam dan menangis pilu, karena ia tahu sebenarnya. Bukan keinginannya untuk absen, tapi ia tak mampu menjelaskannya. Dot tak tahu bahwa Heya tengah mengidap penyakit mematikan, kanker, ganas yang diam-diam menggerogoti tubuhnya. Heya merahasiakan semuanya, karena ia tak ingin Dot khawatir, apalagi merasa terbebani. Di depan rumah Dot, Kona, Robbie, Peot, dan Lisa berdiri canggung. Mereka melihat Dot yang memilih memadamkan lilin ulang tahunnya tanpa senyum, tanpa tawa. Ia bersikeras menunda perayaan, karena tanpa Heya, hari itu tak lagi berarti. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Tak tahan melihat keadaan itu, Peot dan Lisa akhirnya angkat bicara. Mereka menceritakan kepada Robbie dan Kona tentang kondisi Heya yang sebenarnya. Ia divonis kanker ganas. Umurnya mungkin tak lama lagi. Mereka juga bercerita bahwa malam itu, Heya sebenarnya sudah mencoba datang, meski tubuhnya masih lemah. Namun, langkah Heya terhenti di tengah jalan. Orang tuanya memergoki Heya yang diam-diam keluar rumah di malam hari. Mereka murka, bukan karena Heya membangkang, tapi karena takut kehilangan anaknya yang tengah berjuang hidup. Keesokan harinya, Robbie, Kona, Lisa, dan Peot mendatangi Dot dan menceritakan semuanya. Dot terdiam, dadanya sesak, penyesalan membanjiri pikirannya. Ia merasa sangat bersalah telah memutuskan Heya tanpa tahu kebenarannya. Dengan hati remuk, Dot meminta ibunya menemaninya ke rumah Heya. Sesampainya di sana, ia tertegun. Di balik jendela kamar, Heya duduk lemah, namun masih menyempatkan diri tersenyum melihat kedatangan Dot. Meski tubuhnya ringkih, tatapan Heya masih menyimpan cinta yang utuh. Dot tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Heya, air matanya mengalir perlahan. Dalam hatinya ia bersumpah, walau hanya sebentar, ia akan tetap di sisi Heya sampai senja terakhir menjemput. Dot berdiri mematung di depan pintu kamar Heya. Ibunya memegang tangannya, mencoba memberinya kekuatan. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Di dalam, Heya terbaring dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir kali Dot melihatnya. Tapi senyum itu, senyum yang pernah membuat Dot jatuh cinta, masih sama. Lembut, hangat, dan kini menyembunyikan rasa sakit. Dot, suara Heya lirih, namun penuh rindu. Dot tak sanggup berkata. Ia hanya berjalan pelan ke sisi ranjang, lalu duduk sambil menggenggam tangan Heya yang terasa dingin. Air mata Dot jatuh satu persatu. Maaf, Maaf, aku egois. Aku salah karena nggak percaya sama kamu. Aku nyakitin kamu saat kamu lagi berjuang. Heya tersenyum lemah. Kamu nggak salah. Aku yang salah karena nggak cerita dari awal. Aku cuma nggak mau kamu merasa harus bertahan sama aku karena kasihan. Aku ingin kamu bahagia. Tapi bahagia aku itu, ya kamu. Heya tak menjawab. Ia hanya menatap mata Dot dalam-dalam. Waktu terasa berhenti. Seolah hanya mereka berdua yang ada di dunia itu. Ibunya Dot perlahan keluar dari kamar, memberi ruang pada dua. Hari yang sailing mensinta tapi de pizikan olah takdir. Sejak hari itu, Dot datang setiap hari. Ia menemani Heya membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar duduk diam di samping ranjang. Mereka tak banyak bicara, tapi tak butuh banyak kata. Dot membawa bunga setiap pagi, dan menyelipkan puisi kecil yang ia tulis sendiri. Robbie, Kona, Lisa, dan Peot pun bergantian menjenguk. Rumah Heya yang dulu sunyi, kini penuh canda meski dibalut kepedihan yang mereka semua coba sembunyikan. Suatu sore, saat senja mulai turun, Heya memanggil Dot lebih dekat. Suaranya pelan, seperti bisikan angin. Dot, kalau nanti aku udah nggak ada, kamu janji satu hal, ya? Dot mengangguk pelan. Apapun, Jangan terus nangis. Jangan nyalahin diri kamu. Dan terus hidup. Bahagia. Tapi tetap ingat aku, sebagai senja yang pernah kamu cintai. Dot menggenggam tangannya lebih erat. Tak menjawab, hanya mencium punggung tangan Heya yang semakin lemah.
Beberapa hari kemudian, saat matahari tenggelam dengan warna jingga yang indah, Heya menghembuskan napas terakhirnya. Dalam tidurnya, dengan tenang, dengan senyum kecil di wajahnya. Di tangannya, masih tergenggam puisi terakhir dari Dhot. Jika waktu berhenti, aku ingin berhenti di senjamu. Biar cinta ini tak pernah selesai, meski kamu telah pergi. Hari pemakaman Heya berjalan dalam suasana hening yang dalam. Mara Semyoyang Haterbesa. Ibunya Dhot menggenggam erat bahu. Putranya yang terlihat hancur di dalam diam. Tidak ada tangisan keras. Hanya isakan tertahan dan tatapan Dhot yang kosong ke arah gundukan tanah baru dengan nisan putih bertuliskan Heya Sasmita Adinaya, yang hidup dengan cinta dan pergi dengan damai. Dhot tak banyak bicara hari itu, tapi ia menuliskan sesuatu di buku catatan yang selalu ia bawa sejak Heya pergi. Kamu sudah pergi, tapi kamu masih ada. Di tiap udara sore, di setiap warna senja. Aku masih bisa dengar tawa kamu di antara daun-daun yang jatuh. Hari-hari berlalu, Dhot kembali menjalani rutinitas, sekolah, pulang, menulis. Tapi semuanya tak lagi sama. Aitak lagi duduk di bangku belakang bus sekolah. Ia memilih berjalan kaki, melewati taman yang dulu sering ia datangi bersama Heya. Kadang ia duduk lama di bangku taman itu, hanya menatap langit, menunggu senja. Teman-temannya tak pernah benar-benar meninggalkannya. Kona, Robi, Piat, dan Lisa datang setiap minggu. Kadang hanya untuk diam bersama. Kadang bercerita soal Heya, soal kenangan, soal hidup. Beberapa bulan kemudian, Dhot memutuskan untuk menulis kisah. Cinta Mereka dalam bentak buku. Ia memberinya judul, Senja yang Tak Pernah Selesai. Buku itu bukan hanya kisah cinta, tapi juga pelajaran tentang kehilangan, kesabaran, dan penggampinan. Ia mengirimkan satu eksemplar kepada orang tua Heya dengan surat singkat. Terima kasih telah melahirkan Heya. Dia bukan hanya cinta pertamaku, tapi juga guru hidupku. Tahun berganti, luka perlahan berubah menjadi kenangan manis. Dhot tumbuh menjadi pemuda yang lebih dewasa. Ia tak lagi menangisi kepergian Heya setiap malam. Tapi tiap kali senja datang, ia selalu menyempatkan waktu untuk duduk dan mengenangnya. Suatu hari, saat ia duduk di taman yang sama, seorang gadis kecil menghampirinya. Ia membawa bunga dan berkata polos, "Kak, kakak lagi nunggu siapa?" Dhot tersenyum. "Aku lagi nunggu kenangan." Gadis kecil itu menoleh heran. "Kinangan itu?" Orangnya, Dhot tertawa kecil, lalu menatap langit yang mulai jingga. Bukan orang, tapi dia pernah jadi seluruh hidupku. Setelah bukunya diterbitkan secara sederhana melalui media komunitas penulis muda, cerita Dhot dan Heya mulai menyebar. Banyak yang membaca dan terinspirasi, terutama mereka yang juga berjuang menghadapi kehilangan. Tak lama, sebuah yayasan kanker anak menghubungi Dhot. Mereka meminta izin untuk menjadikan buku Senja yang Tak Pernah Selesai sebagai bagian dari program literasi dan motivasi untuk pasien muda di rumah sakit. Dhot sempat terdiam lama membaca surat permintaan itu. Lalu ia menulis balasan, "Kalau kisah kami bisa memberi harapan, maka izinkan cinta kami hidup lebih lama dari tubuh yang fana. Silakan gunakan buku itu. Ini bukan kisah saya." Ini Warzan Heya. Heya dulu pernah berkata bahwa ia ingin jadi guru TK. Ia ingin membagikan senyum pada anak-anak, membuat dunia kecil mereka cerah, bahkan ketika dunianya sendiri redup. Dhot, setelah lulus SMA, mengambil keputusan besar. Ia mendaftar ke jurusan pendidikan anak usia dini. Banyak yang heran, tapi ia hanya menjawab, "Aku hanya ingin meneruskan mimpi seseorang yang sudah pergi. Mimpinya belum selesai, tapi aku masih di sini." Di ruang-ruang kelas kecil, suara tawa anak-anak mulai menutupi duka yang dulu menyelimuti hatinya. Di setiap gambar pelangi yang mereka lukis, Dhot seolah melihat senyum Heya lagi. Suatu sore di taman yang sama, tempat penuh kenangan itu, Dhot sedang duduk sendiri, menulis catatan harian seperti biasa. Seorang perempuan muda duduk di bangku sebelah. Ia membawa buku yang sangat familiar di tangan, Senja yang Tak Pernah Selesai. Mereka sempat saling tersenyum sopan. Perempuan itu membuka percakapan duluan. "Buku ini bikin saya sadar, kalau kehilangan bisa jadi cara Tuhan